Massa FPI menolak penyemprotan kediaman rumah Rizik Syihab. Warga Tangerang, Banten berdesakan saat pencairan dana bantuan sosial. Polisi selidiki kematian seorang pria di dalam drum. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ayu Sore yang akan menemani Anda selama 1 jam 30 menit ke depan. Bersama saya Bernadetta Ginting. Dan saya Wilson Purba. Kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi kawasan Petamburan Jakarta Pusat yang kembali disemprot disinfektan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sementara Front Pembela Islam membantah Rizik Syihab terserang COVID-19. Kawasan markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat disemprot desinfektan untuk mencegah penularan COVID-19. Sebelumnya terdapat sejumlah orang yang terpapar corona usai mengikuti acara yang digelar Rizik Syihab 14 November lalu. Bahkan Lurah Petamburan pun terpapar COVID-19. Belakangan bahwa tersebar kabar Rizik Syihab juga sedang sakit, sehingga aparat gabungan datangi rumah pimpinan FPI itu Sabtu malam kemarin untuk mengajak menjalani tes swab. Namun aparat ditolak keluarga dengan alasan Rizik Syihab sedang beristirahat. Sedangkan isu Rizik Syihab terpapar COVID-19 dibantah Sekjen HRS Center Haikal Hasan. Haikal menyatakan Rizik Syihab sehat dan beraktivitas seperti biasa, termasuk bercengkrama dengan cucu-cucunya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara pendukung Rizik Syihab menolak kawasan rumah Rizik disemprot disinfektan. Mereka menghalangi petugas masuk ke jalan rumah Rizik. Adu mulut sempat terjadi antara polisi dengan FPI saat akan menyemprotkan disinfektan di kawasan Petamburan 3 di mana terdapat tempat tinggal Rizik Syihab. Anggota FPI menolak penyemprotan disinfektan di kawasan rumah Rizik, namun setelah negosiasi yang alot, akhirnya petugas boleh masuk. Sementara sejumlah anggota FPI menghalangi petugas menyemprot disinfektan masuk ke gang rumah pimpinan FPI tersebut. Mereka berjaga di depan gang rumah Rizik sehingga petugas tidak bisa masuk. Kedatangan tim gabungan untuk menyemprot kawasan Petamburan ini untuk mencegah penularan COVID-19 karena sebelumnya ada sejumlah orang yang terpapar corona setelah mengikuti acara maulid dan pernikahan putri Rizik Syihab yang membuat kerumunan. Selengkapnya mengenai penyemprotan disinfektan di kawasan Petamburan atau sekitar markas Front Pembela Islam, sudah ada rekan Pangeran Negara di sana. Ya Pangeran, hingga saat ini apakah ada penolakan dari pihak FPI untuk penyemprotan disinfektan di kawasan Petamburan? Wilson, Deta, memang tadi sempat ada penolakan dari massa FPI dengan cara melakukan penghadangan terhadap aparat polisian yang hendak melakukan penyemprotan cairan disinfektan di kawasan Petamburan 3 atau tepatnya di Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Adu mulut pun tidak bisa terhindarkan antara massa FPI dan juga aparat kepolisian. Hal ini dikarenakan massa FPI melihat pihak kepolisian terlalu berlebihan dengan melibatkan Korps Brimob untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan ini. Upaya mediasi pun dilakukan. Akhirnya hasil dari mediasi tersebut diambil kesimpulan bahwa Korps Brimob tidak diizinkan untuk masuk ke kawasan FPI, yang hanya diperkenankan untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan adalah petugas penyemprot cairan disinfektan sendiri. Dan kami pun bisa melihat tadi situasi di kawasan Petamburan ini cukup kondusif, tidak ada keributan yang sama sekali terjadi setelah hasil dari mediasi tersebut. Namun saat petugas kepolisian hendak ingin memasuki gang yang emang menjadi jalan menuju kediaman pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab, ini ada penjagaan ataupun penghadangan yang juga dilakukan oleh Laskar Pembela Islam, sehingga petugas kepolisian pun tidak ingin menimbulkan kericuhan dengan hanya menyemprotkan cairan disinfektan tersebut di gang-gang yang memang tidak dijaga oleh Laskar Pembela Islam. Sebelumnya penyemprotan cairan disinfektan ini berjalan normal karena pada awalnya penyemprotan cairan disinfektan ini dilakukan di kawasan KS Tubun Petamburan. Penyemprotan cairan disinfektan ini dilakukan dengan menggunakan 2 unit mobil taktis milik Korps Brimob dan juga tim Sabara
Dan 2 mobil taktis tersebut memang ditugaskan untuk hanya memfokuskan penyemprotan cairan disinfektan di kawasan KS Tubun ini. Dan proses penyemprotan tersebut tidak ada kericuan sama sekali ataupun tidak ada adu mulut sama sekali yang terjadi. Masa FPI tidak mengambil pusing ketika ada penyemprotan cairan disinfektan di kawasan KS Tubun. Masalah baru timbul ketika memang petugas kepolisian ingin melakukan penyemprotan cairan disinfektan jauh lebih dalam ataupun lebih dekat dengan kediaman Habib Rizik Syihab. Dan alasan mengapa keributan itu muncul sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa hal itu dipicu karena petugas ataupun massa FPI melihat pihak kepolisian terlalu berlebihan dengan melibatkan tim ataupun dari Korps Brimob yang membawa pistol gas air mata. Dan dari hasil pengamatan kami di lapangan, saat ini kondisinya sudah mulai kondusif. Kendati demikian, masih ada petugas gabungan dari unsur TNI dan juga Polri yang masih berjaga di kawasan Petamburan ini. Wilson dan juga Deta. Baik, Pangeran, bagaimana situasi saat ini? Apakah masih terjadi bersih tegang pada saat penyemprotan disinfektan atau sudah selesai? Sejatinya penyemprotan cairan disinfektan ini sudah selesai dilakukan, namun petugas gabungan masih terus berjaga karena rencananya memang nanti akan ada kunjungan dari Kapolda Metro Jaya yang baru, yaitu Irjen Pol Fadil Imran, dan juga Pangdam Jaya yaitu Majen TNI Dudung Abdurrahman ke kawasan Petamburan ini. Namun kami sampai dengan saat ini belum melihat tanda-tanda kedatangan tersebut. Namun yang jelas kami akan terus memperbarui informasi dari kawasan Petamburan ini. Deta dan juga Wilson. Baik, terima kasih Pangeran Negara atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, kerumunan massa pendukung Rizik Syihab memunculkan klaster baru. Puluhan pendukung Rizik Syihab yang termasuk dalam kerumunan di sejumlah tempat positif COVID-19. Kerumunan yang tercipta pada acara Rizik Syihab yang dilaksanakan di tengah pandemi berbuntut munculnya klaster baru. Total sudah 77 orang dari massa Rizik yang dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani pemeriksaan. Mereka berasal dari kerumunan yang terjadi dalam acara di Petamburan, Jakarta Pusat, Tebet, Jakarta Selatan, dan Bogor, Jawa Barat. Bagi masyarakat yang kemarin ikut beraktivitas, baik mulai dari penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta, kegiatan Maulid Nabi di Tebet, dan juga di Megamendung, serta acara terakhir di Petamburan, mohon dengan kesadaran sendiri untuk melaporkan diri kepada Ketua RT dan RW. Lantas kalau bisa dengan kesadaran dan keikhlasan, itu memeriksakan diri ke puskesmas. Satgas Penanganan COVID-19 telah mengirim 2.500 swab antigen ke puskesmas di daerah yang berpotensi peningkatan kasus. Masyarakat diminta untuk berinisiatif memeriksakan diri jika pernah terlibat dalam kerumunan untuk mencegah penularan lebih masif. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas klaster COVID-19 massa Rizik Syihab dan juga kerumunan kegiatan lainnya, kita sudah bergabung dengan ahli epidemiolog Diki Budiman. Selamat sore Pak Diki. Selamat sore Mbak Deta, Mas Wilson. Baik, Pak Diki, jika selamat kita... selamat malam waktu Australia. Terima kasih sudah bergabung sama kami di iNews sore. Yeah. Pak Diki, jika kita melihat potensi penyebaran di kerumunan, berapa persen orang itu bisa terpapar COVID-19 jika dia terlibat dalam sebuah kerumunan yang mungkin jumlahnya cukup besar? Untuk angka persentasenya ini tentu akan seiring dengan kondisi dari test positivity rate di lokasi atau wilayah itu. Jadi sebagai gambaran saja ini begini, ketika Korea ada demo besar ya, puluhan ribu, ketika dia dalam tes positivity rate-nya itu saat itu adalah di 1%. Maka kurang lebih 1% dari sekian puluh ribu itulah yang potensi terpapar. Demikian juga ketika di Melbourne, kemudian di Amerika. Nah ini menggambarkan bahwa kondisinya potensi kita besar sekali karena tes positivity rate ini menggambarkan laju transmisi di masyarakat itu. Dan kita tahu tes positivity rate kita ini selalu di atas 10%. Dan pada saat kejadian berbagai demo, pilkada, ya ini semuanya dalam posisi yang sama sangat berisiko. Jadi kalau di antara misalnya dari 10 ya bisa, dari 100 bisa di sekitaran 10-an. Walaupun ini tentu akan memerlukan ya, dan bergantung juga pada
bagaimana kita bisa melakukan testing dan juga melacak. Dan harus diingat bahwa dalam setiap keramaian kerumunan massa ini, tracing ini salah satu faktor yang sulit sekali. Bahkan negara maju sekalipun seperti Amerika mengakui ketika ada demo besar waktu Black Lives Matter itu, luar biasa sulit melakukan tracing pada keramaian seperti ini. Ini yang tantangan yang tentu pada masa ke depan kita harus melakukan berbagai upaya ini untuk meminimalisir ini, Mbak Deta. Baik, jika melihat kasus kerumunan Rizik Syihab, pelajaran apa yang bisa kita petik, Pak Diki? Pertama sekali bahwa setiap kerumunan massa, setiap keramaian ini punya potensi yang besar ketika situasi pengendalian kita ini belum terkendali dengan baik, yang ditandai dengan tes positivity sekali lagi yang sangat tinggi ya, bukan tinggi saja tapi sangat tinggi. Sehingga ini akan merugikan tidak hanya bagi orang yang sedang demonya, termasuk aparatnya, tapi juga masyarakat dan Indonesia ini secara keseluruhan. Itulah sebabnya kenapa gelombang pertama kita ini masih selalu di awang-awang ini di atas ini. Ya, karena belum bisa landai selama upaya-upaya untuk melandaikan kurva salah satunya dengan mencegah adanya kerumunan massa ini tidak dilakukan dengan maksimal. Dan ini tentu akan merugikan kita karena akan semakin banyak orang yang sakit, dan sekali lagi orang tidak bergejala tapi kemudian terinfeksi ini bukan berarti dia tidak mengalami satu kerugian atau satu dampak negatif dalam tubuhnya. Ini fakta ilmiah menunjukkan ada potensi kerusakan di parunya, di jantungnya, dan ini tentu merugikan yang bersangkutan dan kita semua SDM Indonesia atau sumber daya manusia Indonesia ini masa ke depan akan mengalami satu permasalahan kesehatan yang jangka panjang, dan ini tentu harus kita cegah. Sekali lagi pencegahan tentu jauh lebih baik daripada kita terinfeksi dari COVID-19 ini. Baik Pak Diki, berarti bisa dikatakan bahwa penggunaan masker tidak bisa maksimal jika kita tetap berada di kerumunan. Karena orang selalu merasa saya menggunakan masker ketika melakukan mungkin demo atau juga mengikuti acara Rizik Syihab tersebut. Betul, jadi untuk difahami bersama bahwa namanya 3M ya, mencuci tangan, memakai masker atau disebut dengan protokol kesehatan ini bukan satu benda ajaib yang akhirnya kita aman. Tidak. Yang namanya protokol kesehatan ini atau COVID-19 safety plan ini, dia akan sangat efektif ketika dia berdirinya kokoh di fondasi strategi pengendalian yang sudah optimal, yang ditandai dengan adanya testing tracing yang sangat optimal, yang tentu angka reproduksinya menurun, kemudian juga test positivity rate yang di bawah 5%. Nah, selama itu belum terpenuhi, semua ini kelonggaran ini ya, dari mulai keramaian ataupun pembukaan sekolah dan lain sebagainya, ini tidak bisa tidak akan aman ya, tidak akan menguntungkan bagi pengendalian pandemi kita. Ini yang harus dipahami bersama. Pak Diki, singkat saja, bagaimana caranya menyadarkan massa agar tidak perlu berkerumun di acara-acara apapun di saat pandemi seperti ini? Kita harus paham bahwa pertama, bahwa pandemi ini ditularkan oleh satu orang ya. Sebab pandemi itu oleh satu orang. Itulah sebabnya ada namanya zero case atau index case. Sehingga setiap orang, setiap diri kita, setiap masyarakat ini punya peran penting dalam ikut turut serta mengendalikan pandemi ini. Sehingga apapun itu, walaupun bentuknya keramaian katakan cuma berpuluh-puluh orang sekalipun, apalagi yang ribuan, artinya kita akan berkontribusi dalam perburukan pandemi ini. Dan yang rugi adalah kita sendiri. Kita akan semakin terbatasi, kita akan semakin sulit. Anak-anak kita jadi lama sekolah, kita juga beraktivitas secara sosial ekonomi juga akan terganggu. Dan sekali lagi kita harus memikirkan juga bahwa dampak dari ini semua akan merugikan secara umum adalah dalam pengendalian pandemi secara nasional. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Diki sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Semoga seluruh masyarakat bisa menghindari kerumunan dalam acara apapun. Dan pemirsa, kerumunan memang menjadi salah satu penyebab dari naiknya angka kasus positif COVID-19. Penularan COVID-19 rawan terjadi saat kerumunan di saat pandemi.
Kerumunan menjadi salah satu larangan yang dilakukan saat pandemi karena melanggar protokol kesehatan. Namun kerumunan masih saja terjadi karena beberapa sebab, mulai karena adanya acara tertentu seperti pernikahan, pertandingan olahraga hingga pilkada serentak. Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan pilkada serentak sebelumnya karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang kampanye terbuka yang melibatkan kerumunan. Tidak diperbolehkan untuk arak-arakan maupun menggelar panggung musik. Mendagri mengimbau para kandidat untuk memanfaatkan kampanye secara virtual maupun media sosial untuk meraih simpati pemilih. Sebelumnya, puluhan calon kepala daerah sudah mendapatkan teguran keras dari Mendagri karena melanggar protokol kesehatan saat mendaftar di KPU. Kebanyakan karena menimbulkan kerumunan saat konvoi untuk mendaftar, sehingga calon kepala daerah berpotensi menyebarkan virus corona. Pelanggaran protokol kesehatan yang menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah beberapa kerumunan di acara Rizik Syihab, mulai dari kedatangan di tanah air, acara Maulid Nabi, pernikahan anaknya di Petamburan, dan acara di Megabendung Bogor, Jawa Barat. Jadi kami berharap kejadian kemarin adalah kejadian yang terakhir, karena hal ini berimplikasi terhadap potensi penularan dan peningkatan kasus yang sangat besar. Jangan egois, kita harus ingat bahwa jika kita berkerumun, maka kita dapat membawa malapetaka di masa pandemi ini. Menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, seharusnya seluruh pihak dapat menahan diri untuk mencegah kerumunan agar pandemi COVID-19 dapat terkendali. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta besok akan mengklarifikasi terkait kerumunan di acara Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta. Sebelumnya, pejabat yang diklarifikasi yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Setelah 8 jam, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil rampung diperiksa penyidik Barreskrim Polri terkait kerumunan massa dalam kegiatan Rizik Syihab di Megabendung Bogor, Jawa Barat. Ridwan Kamil menegaskan Pemprov Jawa Barat tidak pernah memberikan izin atas penyelenggaraan acara karena sanksi tegas akan diberikan pada Pemkab Bogor dan panitia acara. Kedua, jika ada peristiwa-peristiwa di tanah Jawa Barat yang kurang berkenan, masih belum maksimal, saya tentunya mengucapkan minta maaf, permohonan maaf atas kekurangan dan tentunya akan terus kita sempurnakan. Saya akan memberi sanksi juga kepada Kabupaten Bogor. 13 November lalu, masa FPI yang menyambut kedatangan Rizik Syihab di Megabendung Bogor, Jawa Barat meresahkan masyarakat. Selain abai akan protokol kesehatan, kerumunan massa juga dikhawatirkan menjadi klaster baru penularan COVID-19. Kerumunan massa simpatisan pimpinan FPI Rizik Syihab menjadi pusaran yang menyeret sejumlah pejabat dan kepala daerah diperiksa polisi. Bahkan sejumlah perwira tinggi dan menengah Polri dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda dan Kapolres terkait kerumunan di wilayah mereka. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi kepala daerah pertama yang terseret pusaran kerumunan simpatisan Rizik Syihab. Anies diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kerumunan di acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Rizik Syihab di Petamburan 14 November lalu. Anies ditanyai 33 pertanyaan oleh penyidik. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya. Riza berhalangan hadir karena ada agenda Pemprov DKI Jakarta dan dijadwalkan kembali pada Senin mendatang. Bupati Bogor Adi Yasin dipanggil Polda Jawa Barat untuk dimintai klarifikasi berkaitan acara di Megabendung Bogor, Jawa Barat. Namun Adi tak dapat memenuhi panggilan polisi karena terkonfirmasi positif COVID-19. Sejak tiba di tanah air, kegiatan pimpinan FPI Rizik Syihab selalu mengundang kerumunan massa dalam jumlah besar. Selain abai dengan protokol kesehatan, jaga jarak, dan kenakan masker, kerumunan juga bisa menjadi klaster baru penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi selidiki penyebab kematian pria yang ditemukan dalam sebuah drum air. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.